Paguyuban Pelestari Pusaka dan Budaya Ponorogo, Aji Wengker terus berupaya melestarikan budaya warisan leluhur yang mulai tergerus kemajuan zaman. Terbukti, Aji Wengker mengadakan jamasan tumpak landep yang digelar di Telaga Ngebel. Jamasan tumpak landep ini merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Untuk itu, Aji Wengker menggelar jamasan tumpak landep yang dimulai pada hari Jumat siang hingga Sabtu sore. Jamasan tumpak landep ini sudah ada sebelum zaman Mataram Sultan Agung yang perlu dilestarikan. Pertama kita berdoa bersama di Surukubeng sebagai cikal bakal Ponorogo. Kemudian digelar kenduri dan doa bersama di pendopo Kecamatan Ngebel pada malam harinya. Baru pada Sabtu pagi digelar proses jamasan, kemudian larungan di Telaga Ngebel dan diakhiri pentas seni reog. Aji Wengker bersama masyarakat Ponorogo terus berupaya melestarikan budaya leluhur, terutama bagi generasi muda. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya Aji Wengker akan menggelar kegiatan-kegiatan pelestari pusaka dan budaya. Kehormatan hari yang istimewa bagi orang Jawa zaman dulu. Juga kanggo wong sing zaman saiki, berarti lek kanggo sing biyen niku mening, kanggo saiki wong ya mening. Sangar. Ya, bahasa Inggris niku sangar. Terus mekaten tumpak landep itu disimbolkan dengan mawas diri atau bahasa Inggris ini mulat sariro, introspeksi diri, pembersihan diri atau koco benggolo. Nah itu disimbolkan dengan sesuatu yang tajam. Yang tajam itu apa toh? Niki perlu penjabaran yang jowo, nopo simpel mas? Berarti selama mas, sedang saja. Terus mengatakan sesuatu yang tajam. Nek tiang Senen itu dilambangkan dengan logam, benda-benda logam atau pusaka, keris dan lain-lain. Sebetulnya yang tajam itu pengasahan diri sendiri. Balik ke tumpak landep itu kan menyimbolkan apa jenenge tiga triloka atau tridhatu atau sesuatu tiga unsur elemen yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Termasuk cipto, raso, karso. Itu harus dibersihi dalam hari itu. Terutama garai sono jenenge tumpak landep. Landep itu di kesane wong Jawa jenenge landep itu sesuatu ya barang yang tajam. Barang yang tajam atau ya landep. Landep kuwi ya tajam. Terus ngeten manusia itu terlalu banyak menggunakan daya pikir atau daya cipta ketimbang daya rasa. Oh kedawan, aku jabarnya kedawan. Terus langsung ke pusaka mawon. Kenapa pusaka yang dijamas di tumpak landep bukan di suro? Nek kula niku tetep nguri-nguri babakane Mbah Buyut kula zaman dulu, dan saya tidak akan gentar karena itu saya punya paham sendiri, dan nanti juga akan ada penjelasan yang murni atau itu bukan mengada-ngada. Orang ku karepe dhewe, orang ngono-ngono babagan sing ra ono terus diono-onoke. Balekne tumpak landep. Jadi sesuatu yang tajam. Neng keris iku landepe niwonengen, Mas. Kiri, kanan dan ujung. Itu salah satu simbol dari triloka itu sendiri. Cipto, raso, karso dan pesi, sorsoran sama ujung. Itu lambangnya hanya ada di keris. Terus kenapa kita zamannya keris di hari tumpak landep? Karena keris itu sendiri pelambang dari semesta. Perlambang dari manusia atau perlambang dari punden. Terus tiang-tiang Senen itu membuat sesuatu karya itu orang asal-asalan. Terus untuk apa? Kembali lagi ke tumpak landep. Terus kita kok jamasin yang tumpak landep. Sebetulnya bukan kejamasannya, bukan kejamasan kerisnya itu sendiri yang harus kita maknai. Kembali lagi ke pribadi masing-masing supaya kita lebih sadar diri. Dan nek diterusno kum blidru ning masalah kerohanian, kok aku wong nom dikira omonge sok ndakek-ndakek masalah babakan ngono kan ora etis. Macak dukun. Nah, dikira macak dukun dan lain, akhirnya kembali lagi ke masalah pusaka lagi. Terus leluhur kula atau leluhur kita, Mbah Buyut kita dari dulu menjamas pusaka itu di bulan atau di hari tumpak landep yang ada di dalam kurun waktu 210 hari. Lah 210 hari itu harinya wetone setiap manusia.
nase menungso utawa menungso kuwi sak pase ning dina iku ning 210 dina. Kedawan apa ora iki ya nek kita ngono kuwi? Ora apa-apa. Nah, intinya seperti itu. Ketimbang kita hanya untuk memproses diri pribadi, otomatis kita punya sandingan atau punya kaca benggala atau punya apa nek bahasa Inggrisnya yo. Cek orang mau ngacani wong tok. Berarti salah satu media ben awake dhewe gak mung ngoco ning wong tok, ben iso ngoco ning awake dhewe. Delalah, mungkin delalah hanya salah satu nggih. Itu dilambangkan dengan keris. Kenapa kok harus keris? Kenapa kok harus tombak? Kenapa kok harus sesuatu yang berbentuk tosan aji? Sesuatu yang aji, besi yang aji. Sesuatu yang tajam atau puncaknya ketajaman itu nek menurut kula itu tosan aji. Karena tosan aji adalah salah satu hasil karya kerohanian, hasil karya budaya zaman dulu, puncaknya budaya zaman dulu itu tosan aji. Jadi kan nggak ada salahnya, bukan hanya nggak ada salahnya, alangkah baiknya kita sinkronkan dengan itu. Dan itu sudah dibudayakan oleh leluhur kita dari dulu, dari sebelum Mojopahit malahan. Tapi kembali lagi itu jere mbah, jere buyut. Nah untuk membuktikan secara real, ya aku kurang ngerti. Cuman saya hanya menurunkan paham itu dari leluhur. Itu tumpak landep. Terus itu berkembang lagi ke paham-paham yang lain, entah itu sederek-sederek kita yang punya penganut agama Hindu itu juga mengadakan tumpak landep. Sampai bukan hanya di tosan aji, sesuatu benda yang logam itu dijamah di hari tumpak landep itu sendiri, termasuk mobil, pekakas rumah tangga, kulkas, dan lain-lain yang itu mengandung unsur logam. Itu dikembangkan dengan perkembangan zaman sebetulnya, perkembangan zaman. Nek keorianya itu hanya dikhususkan untuk keris, tumpak landep itu hanya untuk pusaka. Kenapa harus pusaka? Karena pusaka itu perlambangnya manusia itu sendiri. Simbol manusia itu sendiri atau simbol dari jagat itu sendiri. Jagat cilik, jagat gede. Menungso itu jagat cilik, alam ini jagat gede. Dan disimbolkan lagi sama leluhur kita itu disimbolkan dengan keris, dengan punden. Nah, jadi intinya ke situ kalau masalah tumpak landep atau jamasannya ke tumpak landep. Nah, mangke teng mriku wonten banyak renetan acara yang harus dilakukan dalam upacara tumpak landep menurut versi Jawa atau versi mbah-mbah kula waktu dulu niku wilujengan atau selamatan atau mengingat cikal bakalnya awake tekon ndi, seperti itu. Jadi dimaknai dengan wilujengan. Setelah wilujengan niku waosan. Setelah waosan besoknya niku jamasan pusaka, terus pasopati, terus larungan. Nah, terus kalau di Ponorogo delalah itu diiringi dengan reog. Nah, itu akan saya bahas satu persatu nggih. Wilujengan. Wilujengan itu pengingat atau selamatan, pembersihan diri. Mengingat bahwa kita itu tidak mau ujuk-ujuk metuntul teko watu, mak bedunduk teko apa silite-pite orang ngono kuwi. Kita tahu bahwa kita itu terlahir, kita punya bopo, punya biung, kita punya orang tua, bahwa kita lahir itu dari orang tua yang beradab. Intinya ngoten niku. Jadi kita mensyukuri napa nggih? Mensyukuri apa yang pernah rasa senang, rasa susah dan lain-lain. Intinya wilujengan, selamatan to niku. Intinya seperti itu. Kita sembah sujud syukur dumateng alam. Karena kita terlalu banyak menggunakan daya-daya cipta kita, daya pikiran kita, daya anak kita dalam setiap harinya. Amrih nopo? Amrih kita balik meneng kuwi iki sapa to asine. Nek menurut kula niku masalah selamatan atau masalah wilujengan kan nggak perlu dijabarkan secara panjang lebar nggih. Rata-rata tiyang niku semerep selamatan, berarti tujuannya itu untuk kebaikan atau doa bersama demi selarasnya semesta. Jagat cilik dan jagat gede itu amrih sinkron, amrih perputarannya niku maksimal lagi. Niku maknanya untuk wilujengan. Lajeng setelah wilujengan, mangke setelah wilujengan niku ada lagi acara lagi waosan. Waosan niku sakdek-sakne taku lali jenenge waosan niku yang kita bahas iku mantra-mantra napa itu tembang. Tembang mijil atau karawitan atau juga bisa disebut dengan apa jenenge macopat. Kita nembang bersama-sama. Nembang itu bukan hanya nyanyian belaka kita geleng-geleng kepala terus
oye lah mboten ngoten niku. Dadi di sana itu ada tembangan, mangke jenengan upload jenengan video niku. Dados tembangan niku menceritakan hari lahirnya keris itu sendiri. Jadi keris tercipta dari apa? Kan ngoten. Tercipta dari apa saja, terus cara ritualnya keris itu menggunakan apa saja, terus cara pembikinnya keris seperti apa, di hari apa, dan lain-lain. Sampai pemaktaan keris itu mulai ada kenapa ada besi, ada gonjo, terus ada wilah, kenapa tajamnya di kiri kanan, terus ujungnya lancip. Itu ada pembahasan seperti itu, cuman dinyanyikan atau ditembangkan. Wong Jawa itu kan halus loh mas. Jadi mituturi wongnya orang sak desanya ngomong, ojo ngene, ojo ngono, nggak seperti itu. Dengan solah waktu zaman dulu, ada dengan Sanskerta, enak dengan simbol dengan lukisan, atau dengan relip-relip kita yang ngukir. Lah untuk saat penjamasan ini dilambangkan dengan tembang. Tembangnya tembang mijil. Aku lali jenenge itu tembang mijil apa. Cuman intinya itu hari lahirnya keris atau hari lahirnya manusia itu sendiri. Mulai jagat cilik, jagat gede menungso dilahirno mulai nang anak rahim sampai brojol, sampai dadi bocah, dadi menungso, dadi wong, terus omah-omah, duwe anak, duwe turun, jadi menceritakan itu semua. Itu disebut dengan waosan. Jadi setelah wilujengan, waosan, jadi kembali lagi di sana di garis bawahi, kita introspeksi diri. Kita ini apa? Kita ini siapa? Dan kita bercermin di keris itu sendiri untuk menjadi sarana koco benggolo. Mengingat jati diri manusia itu sendiri. Lah, setelah niku otomatis bakdone acara niku sampai dalu nih, sampai jam 12 atau jam 1. Kalau diteruskan dengan penerjemahannya sampai jam 3. Cuman itu tidak mungkin. Setelah acara niku baru dilanjutkan lagi dengan acara jamasan. Setelah kita paham, kita dunung, kita ngerti ini makome urip sak temene koyo piye, iku ditusi. Dijamas. Dados penjamasan itu dimulai dari jam 6 atau jam 7. Lanjut ya. Jam 6 atau jam 7. Wilujengan, waosan, baru jamasan. Kenapa jamasan? Jamasan itu kan ngresiki itu, Mas. Ngresiki sesuatu yang kotor. Kenapa kotor? Karena kembali lagi ke menu utama kita dulu, kita itu setiap hari dipenuhi dengan energi kotor. Jadi nggak usah bahas keris, sebetulnya kita nggak perlu membahas kerisnya itu sendiri, membahas pribadi manusianya itu sendiri. Nek mau ngomong keris, cuman dia lali dengan pribadinya, aku bingung malahan. Kudune wong nanteng keris, nyekel keris, itu kayak mutan, oh iya aku iki, itu kan perlambang manusia itu sendiri. Jadi diadakan jamasan, kenapa pagi? Kenapa nggak sore? Kenapa nggak malam kan nonton toh? Jadi kenapa pagi? Itu aku rasa medano saiki. Itu ada filosofi yang saya tidak berani untuk menjabarkan saat ini. Yang penting jamasan itu harus pagi, boten malam. Nek malam itu mutih, jamasan dengan warangan itu beda. Jamasi, marangi atau minyak itu beda. Nek jamasi itu pembersihan diri. Jadi itu harus dimulai dari setelah matahari terbit. Dan ditutup setelah matahari teng dhuwur sirah. Terus di jam 11 itu sudah nggak boleh diadakan lagi penjamasan, harus off. Jadi tujuannya jamasan bukan hanya menjamasi keris itu sendiri, itu hanya perlambang. Sebetulnya kita secara nggak langsung menjamasi pribadi kita sendiri, membersihkan jati diri. Kembali lagi ke menu utama, kula wau menyebutkan masalah triloka atau tridhatu, itu kan terbentuk dari cipta rasa karsa. Cipta itu jaya cipta, wong duwe angan-angan, duwe pikiran, duwe keinginan, itu tidak akan pernah terwujud. Tolong tutupan pintunya itu deh. Itu tidak akan pernah terwujud tanpa dirasa dulu. Setelah dirasa, itu baru plop, baru karso, diiyakan, diinyokan, ngoten. Iki lho hasilnya kan seperti itu. Nah, selama manusia hidup itu yang terlalu berkembang itu hanya daya cipta. Nah, daya cipta ini yang harus dicuci. Amrih nopo, amrih rasanya tepak sasaran. Jadi masalah pikiran, masalah akal, jiwa, dan karso niku amrih nyatu. Nah untuk saat ini pasti semua manusia sering punya angan-angan, punya keinginan, punya cita-cita yang kandas, yang gagal.
Bahkan mereka sering berontak. Tujuanku jane wis apik. Tak gawe nyumbang sesuatu yang baik, panti asuhan, sesuatu yang positif lah. Ini kenapa tidak direstui dengan alam itu sendiri kan ngoten? Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Kita selalu sering terlena dengan keinginan, bukan kebutuhan. Lah tujuannya jamasan keris pusaka itu sendiri bukan kok pusaka atau yang berbentuk benda itu sendiri yang dijamas sebetulnya. Pribadi manusia itu sendiri yang harus dijamas. Pikiran terutama. Setelah jiwa bersih, baru di sana akan ada Jowo. Karena saya kebetulan orang Jawa, jadi yang saya sampaikan paham-paham Jowo. Terus Jowo, jiwa, baru Jawi. Jowo itu paham. Jowo itu bukan agama. Jowo itu bukan golongan, bukan kelompok, bukan komunitas. Jowo itu ngerti. Bahkan sampai saat ini banyak orang yang ngomong enek cah cilik ora ngerti adab, nggo sakarepe dhewe mlaku, ora enek wong tuwek, ora enek unggah-ungguh, ora enek piye-piye. Yo dimaklumi to le wong jenenge bocah urung Jawa kan. Berarti bocah urung paham, bocah urung ngerti. Jadi Jawa itu suatu paham. Jawa itu dalam banget. Lah setelah Jawa baru akan lahir di jiwa. Nah setelah jiwa baru lahir lagi akan ide-ide yang kreatif, itu timbulnya di akal, bukan di pikiran dulu. Setelah jiwa, Jawa baru akal. Lah setelah akal baru akan ditimbulkan dengan pikiran, yaitu Jawi. Jawi itu hasil karya. Bukan kok Jawi itu bahasa halusnya Jawa. Jawi itu sesuatu di luar. Di luar dari paham manusia itu sendiri. Jadi Jawi itu hasil karya dari Jawa. Nggih, mudah-mudahan paham dengan bahasa kula. Nek wong Jawa pasti akan menimbulkan karya-karya yang adiluhung, ya termasuk keris itu sendiri. Itu hasil karya dari Jawanya leluhur dari dulu. Itu Jawi. Jawi itu luar, paham. Disimpulkan dengan keris, dengan relief, dengan bahasa-bahasa sangat kental untuk pemahaman manusia itu sendiri. Nah itu maknanya penjamasan. Nah setelah penjamasan, karena yang dijamas itu adalah keris, sesuatu yang sakral, menurut kami, keris itu sesuatu yang sakral. Kenapa sakral? Nek sanjange mbah kula, mbah buyut kula, dan secara saya pribadi, keris itu sesuatu yang aji. Bukan hanya pusaka, bukan hanya benda tajam, bukan hanya benda alat tikam atau senjata perang, bukan. Menurut saya dan menurut mbah saya mengasih pahami pulau, keris, tombak, dan pedang sesuatu yang dibentuk dari beberapa unsur bahan, dari unsur-unsur besi, itu terkandung sedulur papat lima pancer. Jadi orang ngawur, makanya dimaknai dengan tosanaji. Besi yang diajikan, besi yang dihormati, besi yang dihargai, besi yang diagungkan. Kenapa diagungkan? Karena ritual gawe ini sangat-sangat rumit. Bukan hanya wong iso nempa, nuwun sewu, nek wong gawe gampang. Gawe asal tempat-tempat itu gampang. Iki kedawan apa ora nis, ora ganceng aku, yang penting tak omongno paham kula kan ngoten. Dan kenapa harus tosan aji yang dijamas, kok bukan alat rumah tangga? Karena itu simbol lagi kan, kembali lagi ke sana. Karena menurut mbah saya dan menurut saya pribadi, empu zaman dulu sebelum bisa menciptakan hasil kayak keris, dia harus paham dulu babakan sedulur pamat lima pancer atau 4 unsur elemen itu sendiri. Karena dalam satu pusaka, dalam satu keris, dalam satu tosan aji itu dimasukkan energi 4 unsur elemen. Sedulur papat lima pancer harus ada dalam satu pusaka. Orang mau gawe dihitungan nggak seperti itu. Berarti empu zaman dulu itu kerohaniannya sangat-sangat mapan, sangat-sangat mumpuni. Orang apa ngomong keris kena gawe ngono, iki kena gawe rezekian, kan ngoten biasanya. Kena gawe nyarang udan. Itu bukan hanya di sini tok. Multifungsi. Cuman yang dominan tetap hanya satu. Karena yang 3 unsur elemen itu tidak dominan. Itu seperti itu. Kenapa? Kembali lagi harus keris yang dijamas. Lah, terus balik lagi ke jamasan, terus di sana kan ada upacara pasopati, seperti sing kula aturaken wau nggih. Kenapa di pasopati? Pasopati niku napa to? Mungkin banyak yang beranggapan bahwa pasopati itu paham-paham umum, pasopati itu mengasih energi, mengasih nek bahasa kene iki, orang nek bahasa Jawa itu jenenge disutren. Jadi misalnya wesi diisi energi dengan manusia yang punya ritual tinggi, ngisi sesuatu ndek benda itu sendiri. Bahasa kerennya isi kodam lah. Gitu nih. Terus ada lagi yang menyebut bahwa upacara pasopati itu penyembahan
atau pemujaan kepada Dewa Pasopati. Itu kan bersosok toh. Nah, menurut Mbah kula mboten. Dados Pasopati itu hanya perlambang, penyelarasan. Kita dibekali dengan ketajaman, kembali lagi ketajaman, kecerdasan dan lain-lain. Kecerdasan dan ketajaman itu tidak akan pernah berguna dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada ranah rasa. Pinter-pinter menggunakan akal, menggunakan pikiran, itu nggak akan pernah nyampe tanpa ada sambungan rasa itu sendiri. Lah makanya dari itu ada penyelarasan energi. Lah itu di Pasopati sendiri, di Pasopati itu sendiri. Di Pasopati itu ada penyelarasan antara si pemilik dengan yang punya. Gitu lagi, pemilik dan punya. Antara barang dengan yang punya. Terusnya apa kok harus diselaraskan? Karena untuk paham-paham saat ini banyak yang paham nggak ngerti, mung jirim baik kudu dikenekno kono. Akeh keris yang disambati. Ben amrih apa kehidupannya lebih mumpuni dan lain-lain gitu nih. Itu wis di luar konteks dari penciptaan keris itu sendiri. Lah makanya akan melambung energi yang negatif dalam pusaka itu sendiri karena apa sering disambati, sering digunakan dengan penjaluane keinginannya manusia itu dewi. Akhirnya diselaraskan lagi, disucikan lah, bahasa keren itu disucikan, diselaraskan amrih murni seperti zaman dulu lagi. Ben ora metu teko jalur Mas, maksudnya ora metu teko pakem. Menungso iki ora ngono kuwi. Ora kok kakean bojo. Nek kowe mung nuruti karepmu, nuruti manukmu kuwi mang ya ora enek watese, ibarate wong madang. Saiki warak wis emoh. Lah kurang jam meneh nekles luwe meneh pasti pengin madang meneh. Lah itu tertanam dalam hawa nafsu. Wong lanang duwe wadi, duwe manuk. Lah gak mungkin cukup bojo siji, pengin sing kae, pengin sing koyo ngono. Lah itu tujuannya seperti itu. Orang yang keris kuwi mau sebetulnya kembali ke pribadinya masing-masing lagi. Berarti itu hanya sarana untuk mengerang kita. Karena apa? Terus kenapa harus diadakan acara kuwi mang? Lah wis banyak sekali ritual-ritual kerohanian tapi nggak ngena. Salah satu contoh nuwun sewu reok. Nek menurut saya pribadi, tak bahas engko. Tak bahas mangke. Itu tujuannya Pasopati ya. Lah, setelah Pasopati aslinya sebelum Pasopati itu ada penyerahan diri waktu setelah jamasan telah mari jamah ning kono Pak kabeh padha sesuci karo banyu tirta sing gawe masih keris itu, terus kita raup atau sesuci ning kono kita hening sebelum Pasopati kita hening. Misalnya sih jamas wong 7, wong 8 atau wong 9 saandane, kita hening mengheningkan cipta. Hening jenenge hening menang orang duwe keinginan piye-piye, memasrahkan diri sepenuhnya ke semesta, ke alam. Ya hening bahasanya aku harusnya baru meneh jenenge hening seran pikiran piye-piye. Setelah hening berpasrah baru Pasopati. Lah setelah Pasopati selesai baru kita mengadakan acara larungan sesaji. Jadi larungan sesajen yang dipakai untuk Pasopati niku wau. Di sana kan ada simbol-simbol. Satu keris itu ada satu tumpeng atau ada satu canang atau takir yang mencakup 4 unsur elemen atau 7 sabumi. Bahasa kerennya apa jenenge? 7 cakra itu disimbolkan dengan bahan-bahan tadi. Di sana enek ya sembarang lah kayak apa jenenge? Nek senenge apa jenenge polo pendem, polo gantung, kembang ponco warna dan lain-lain. Itu disimbolkan 4 unsur elemen itu ada dalam satu keris, itu ada dalam satu takir. Ada simbol warna putih, warna merah, kuning, hitam, abu-abu itu juga ada di sana. Penyelarasannya seperti itu. Berarti orang kok nyapa kudu kembang, kudu ngene. Itu selain sebagai simbol. Kenapa itu ada bunga-bunga yang pilihan? Harus bunga ini, harus menggunakan tebu ireng, harus menggunakan rengginang dan lain-lain lah. Itu ada selain filosofi, di sana ada daya. Dan itu tidak perlu saya jelaskan kecuali hanya untuk orang-orang yang pernah mengalami dimensi itu sendiri. Itu wonten energi dhewe. Nek asal-asal putih akeh kembang putih. Kan itu ngono to. Nek asal-asal kembang abang akeh kembang abang. Ning napa kok kudu kembang apa kantil atau kembang melati, kembang mawar putih, harus kembang kantil dan lain-lain itu ada maknanya tersendiri dan itu nggak perlu dijabarkan di sini. Setelah Pasopati balik lagi kita ke larungan, itu dilarung. Kenapa harus dilarung?
Yang dimaksud dilarung itu menghilangkan atau meruat, ngetoke sesuatu energi yang negatif. Nah, terus orang Jawa dulu itu tidak pernah membunuh, orang mateni. Dilarung itu dihanyutkan di sesuatu yang mengalir. Orang dipateni, nek dipateni dipendem. Berarti ngoten, atau didelepne nang segara. Blem, itu dipateni. Yang tepat itu dilarung dialirkan. Itu nek paham-paham Mbah Buyut kula nggih. Dadi ora kok den segara. Nggih nun sewu mungkin banyak yang melakukan itu. Neng segara terus dilarung, nek dilarung ditokne iku bener. Ning nek dijegono neng banyu, itu berarti padha karo mateni. Nek orang Jawa tidak mateni. Wong Jawa iku mentok-mentok naling, ngelayar, mentok-mentok mangku. Dadi diselaraskan. Koyok penyakit mungkin zaman saat ini winginane enek apa jenenge corona. Corona itu nek orang dulu memaknai pagebluk. Pagebluk ora kok penyakit zaman dulu. Sampai diupacari dengan kemenyan dan lain-lain. Itu bukan memusrikan, mereka menyelaraskan, bersahabat. Oke, rapopo, kowe arep manggon denganku, monggo nggono aku. Berarti kita tidak akan mungkin dibunuh. Corona, penyakit itu bisa hidup itu kalau mudah menyentuh organ-organ manusia itu sendiri. Jadi lek manjing ning menungso, mlebu ning saraf, baru dhek ngrasane ngene to, rasane urip ning menungso. Dia tidak akan pernah disebut penyakit kalau belum menyentuh manusia itu sendiri. Dan wong Jawa tidak pernah mateni penyakit itu sendiri. Distabilkan, diselaraskan. Lah itu disimbolkan dengan larungan, orang dipateni. Karena kamu juga ciptaan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pengingat untuk manusia itu sendiri. Jadi adanya penyakit, itu balik lagi cocok benggolo. Tanpa ono penyakit mungkin banyak orang yang tanpa sadar orang yang neng apa jenenge? Asalku teko apa? Sangkan parang yang dumadi bahasa Inggrisnya. Jadi diingatkan dengan penyakit. Itu juga disimbolkan dengan larongan itu sendiri. Di sana ada doa-doa. Doa-doanya sebenarnya untuk ke sana itu mengingat lagi siapa kita. Dan tujuan utamanya kita itu hidup di alam. Basa Jawane, awake dhewe urip ning donya. Awake dhewe urip ning kene. Yo ayo disengkuyung bareng-bareng. Karena jenenge mangan nang kene, ngising nang kene, kelon nang kene, itu ngono kuwi. Itu tidak ada sesuatu yang mubadir, ora ono sesuatu yang ora manfaat. Ini seperti itu. Semua migunani tergantung pahami manusia itu dewe-dewe. Intine larongan seperti itu. Nah, sebelum prosesi larongan iki aku lali meneh, Mang. Itu diadakan reok, kan wonten reoke nggih. Kenapa ada reok? Jamasan barang kok harus ada reoknya? Karena reok itu juga simbol dari pribadinya kehidupan manusia mulai neng rahim sampai jebrot sampai dadi arek cilik, dadi remaja, dadi dewasa sampai omah-omah itu juga simbolnya dari reok itu sendiri. Terus kenapa reok itu di depan? Jadi reok di depan, larongan di belakang, mengikuti. Itu disimbolkan lambang reok itu lambang keinginan, lambang pikiran, lambang daya cipta yang beronta-ronta dalam setiap harinya. Disimbolkan dengan ini bukan simbol sepenuhnya tentang reok nih, ini hanya simbolkan untuk waktu penyamasan. Disimbolkan dengan jatil, disimbolkan dengan apa jenenge ganuk, bujang ganong yang dengan sholah. Pokoknya hiruk pikuk kesenangan duniawi. Itu dalan ngarep. Kananya apa ngarep? Ra usah munafik, wong saiki kabeh iku sing dimakmumi pikiran. Pengen rono, pengen ngene, pengen kaya dan pengen sembarang pikiran tok. Dia tidak pernah mendengar isi hati. Kadone isi hati. Dia tidak pernah mendengar isi akalnya sendiri. Rasa ada ning hati. Dia tidak pernah tahu ning kebutuhannya manusia itu sendiri. Makanya disimbolkan dengan pikiran. Pikiran harus dilarung. Amra rongokno detak jantungmu, rongokno jiwamu, rongokno ginjalmu, rongokno manukmu iki pengin pipis, apa pengin cis? Apa pengin kentu bahasane? Kita tidak tahu asal ngaceng, ruangnya ngaceng, ruangnya ngaceng memang. Enggak stabil karena apa daya cipta iki keinginan itu sendiri. Dan itu disimbolkan nang ngarep emang yang dhuwur. Bahkan nuwun sewu melebihi Tuhan itu sendiri. Karena jujur menurut saya pribadi juga Tuhan itu hanya simbol yang dipakai untuk sambatan tok. Waktu awake loro baru Gusti kok koyo ngene uripku. Kita sering berdoa. Gusti anakku koyo ngene lah aku gak mbok padanan anakku mati gering kelosoro. Emang Gusti ini gak nelek, gak roh kan ngono kuwi. Itu kan permohonan pikiran. Makanya pikiran harus dilarung. Nah, setelah dilarung, larungan selesai, baru si reok sendiri itu di belakangnya orang yang ngelarung toh.
Berarti di sana ada yang melarung dan lain-lain, baru reoknya di belakang. Jadi pikiran mengikuti. Karena apa maknanya pikiran mengikuti? Kita sudah jernih, pikiran itu hanya menjadi salah satu transit untuk paham kita. Bukan keinginan lagi. Hanya untuk penyampaian paham. Lah kowe nyapa ngisingi kok ning ngono kuwi. Ya lek ning kono ngesakne tanggoku mampu. Jadi hanya transit, hanya penyampaian paham, bukan keinginan lagi. Jadi pikirannya nganut. Lah tujuannya seperti itu. Amrih menjadi manusia sak temeni menungso, sak andane menungso kuwi mang ben dunung menungso sing kaya piye. Kurang lebihnya ngoten niku, Mas. Kurang lebih ngoten niku. Dan luwih elok meneh lek wonten takon secara detail. Asline bahasa kula kan semrawut to niki. Cuman mudah-mudahan aku lek semrawut gak seneng. Karoan aku ngomong kradong. Iki jane ngomong apa wadon aku malah tau seneng malah ngono kuwi. Langsung ngomong ae. Takono secara detail siji-siji. Intine ngoten niku malah remen. Dados tujuannya seperti itu. Dan alangkah baiknya makanya kalau ada yang tidak sepaham, sebetulnya teng mriki tidak ada salah dan benar, karena salah dan benar itu sesuai pahamnya masing-masing. Nek kanggo saya pribadi, kebenaran itu sesuatu yang tidak merugikan yang lain. Namun itu toh. Sesuatu tinggatan atau sesuatu hasil karya yang tidak merugikan orang lain. Lek menurut saya ini tidak merugikan, malah dampaknya positif. Kalau merugikan itu ya lain meneh pisan. Nah itu yang perlu dianu. Nek ngomong masalah kudune njamasi dina iki damai suro atau neng dan lain-lain, nah itu monggo. Itu kan sadar diri sebetulnya. Di Idul Fitri menurut orang Islam juga nggak apa-apa. Karena kita merasa kebersihan hari kemenangan. Aku duwe barang kinase. Kan kudune ngoten, iya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa dengan paham masing-masing. Jadi yang saya sampaikan hanya itu paham-paham Jawa. Tanpa ada tendensi paham-paham lain, murni Jawa. Dan tidak ora kabeh tak tokne ning kene karena siji aku nglalen intine seperti itu. Luwih indahe lek pengen takon secara detail, monggo. Lewat telepon monggo. Saya siap menerima. Dan saya punya dasar kenapa saya harus melakukan itu semua. Dan saya tidak mengada-ada, kami tidak mengada-ngada, adanya Jamaah itu sendiri. Kalau mau adu argumen monggo, adu paham monggo. Cuman alangkah baiknya dibenturkan dengan rasa kasih sayang, ngoten. Saya tidak menantang paham orang lain. Saya pengen belajar. Nek aku bongko baru aku orang ngaji. Aku pengen belajar salahku ning ndi. Iki kurang piye? Akan saya upgrade, akan kami upgrade. Itu nih ngoten. Mbok lebih. Kok titik men ngoten. Wis kadung semangat lho niki. Dan waktu bawah. Nggih. Terima kasih atas pembicaraannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Matur suwun sangat. Nggih, astungkara. Rahayu.